Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan bersih. Kemudian kalian juga harus tetap menjaga imunitas tubuh dengan cara mengkonsumsi vitamin C. Kemudian hari ini kita akan praktikum tentang sistem gerak. Nah, alat dan bahan di sini itu mudah kalian dapat di sekitar rumah kalian. Apa aja sih alat dan bahannya? Di sini Ibu sudah menyediakan 4 gelas ukuran besar. Kalian bisa menggunakan ember, baskom, kemudian gelas kaca atau gelas plastik, apapun itu yang penting bisa menampung air. Kemudian ada pinset. Nah, kalian dikarenakan di rumah itu mungkin dari kalian tidak banyak yang memiliki pinset, kalian bisa menggunakan penjepit milik mama kalian. Nah, kemudian ada 4 buah atau 4 biji karet. Nah, kemudian ada 4 lembar kain. 4 lembar kain. Kalau kalian nggak punya kain, bisa menggunakan plastik atau kertas. Nah, bahan-bahannya apa aja sih? Bahan-bahannya cukup mudah, yaitu yang pertama adalah 4 tulang paha ayam. Nah, tulangnya ini masih mentah ya, jangan yang sudah matang atau yang sudah dimasak. Kemudian ada cuka dapur atau cuka masak. Nah, ini bisa ditemukan di warung-warung rumah kalian juga ada. Kemudian di sini ada air perasan lemon. Kalau misalnya kalian pikir lemon itu cukup mahal, karena kan membutuhkan banyak ya air perasan lemonnya, kalian bisa menggunakannya dengan minuman bervitamin C seperti merek Hemaviton atau apapun yang memiliki vitamin C tinggi. Kemudian ada air perasan nanas, dan yang terakhir ada air perasan asam jawa. Nah, dikarenakan Ibu sudah membuat ekstrak airnya, jadi kalian cukup kalau misalnya di rumah kalian belum membuat seperti ini, asamnya itu kalian larutkan dengan air hangat. Nah, nanti air hangatnya tunggu dingin dulu. Tunggu dingin, setelah dingin kalian bisa langsung menuangkannya ke dalam gelas yang sudah berisi tulang. Kemudian sama halnya seperti nanas. Nah, kalian bisa memarutnya, menguleknya atau memblendernya, cuman jangan dikasih air biar 100% murni dari air nanasnya itu sendiri. Lemon juga sama, lemon itu kalian peras sampai mendapat porsi air yang full seperti ini. Nah, tulang ayamnya kalian kalau misalnya beli mama kalian itu, kalian bisa membersihkannya terlebih dahulu atau langsung membeli tulang ayamnya aja, itu biasanya ada di pasar. Langkah kerjanya bagaimana sih Bu? Nah, langkah kerjanya juga cukup mudah. Yang pertama ada 2. Kalian menggambar terlebih dahulu struktur tulang paha ayam. Ini kalian bisa mencari literatur di bahan bacaan seperti buku, LKS, ataupun di internet. Kalian bisa menggambar terlebih dahulu. Kedua, kalian siapkan alat dan bahan ini. Yang pertama caranya, siapkan gelas 4. Terus kemudian masukkan tulang ayam. Nah, tulang ayamnya pastikan sudah bersih dari daging-dagingnya ya. Kalian bersihkan terlebih dahulu. Masukkan tulang ayam. Kalian tuangkan air ekstrak asam jawanya. Setelah itu kalian tutup dengan kain atau bisa kalian tutup dengan plastik ataupun kertas apapun yang ada di rumah kalian. Kemudian rekatkan dengan karet.
amati apa yang terjadi pada tulang yang telah kalian rendam. Nah, kalian bisa mengulangi cara tersebut dengan menggunakan air nanas, air lemon, dan air cuka. Kalian bisa mengulanginya. Terus kemudian diamkan pada suhu ruang, di kamar kalian nggak apa-apa, di ruang tamu nggak apa-apa, dimanapun. Yang penting pada suhu ruangan, jangan yang bersuhu dingin. Kalian diamkan selama 3 hari, kemudian kalian amati. Nah, setelah kalian selesai membuat bahan dengan mengikuti prosedur kerja yang telah dijelaskan, sekarang Ibu akan menjelaskan pada kalian tentang cara mengisi tabel hasil pengamatan. Untuk mengisi tabel hasil pengamatan, pertama-tama kalian harus mengamati kondisi warna dan juga tekstur tulangnya sebelum direndam dengan air dan juga air perasan lemon, air cuka, air asam jawa, dan juga air nanas. Kalian amati kondisi warna dan juga teksturnya, kemudian kalian catat pada tabel sesuai dengan apa yang kalian temukan pada pengamatan kalian. Misalnya kondisi tulang sebelum direndam air adalah berwarna kemerahan atau merah segar. Kemudian tekstur tulangnya misalnya sebelum direndam adalah keras. Nah, kalian juga catat di dalam tabel. Kemudian setelah tulang direndam selama 24 jam atau sehari semalam, kalian amati lagi kondisi warna dan juga tekstur tulangnya. Kemudian catat kembali pada tabel hasil pengamatan. Perlu kalian ingat dan perhatikan, jika di awal kalian merendam tulang pada pukul 10 pagi, maka keesokan harinya kalian juga harus kembali mengamati tulang tersebut pada pukul 10 pagi. Maka itu pas ya, 24 jam. Ingat, harus sesuai. Jangan kalian memeriksa atau mengamati tulangnya itu waktunya sesuai dengan kemauan kalian. Misalnya jam 1 siang atau jam 6 sore. Jangan ya, kalian harus memperhatikan waktunya. Kalian harus mengamati tulangnya pada jam yang sama ketika kalian mengawali atau kalian awal merendam tulang tersebut. Jadi, kalian akan melakukan percobaan selama 3 hari dan setiap sehari sekali kalian harus mengamati kondisi tulang yang sedang direndam yang meliputi kondisi warna dan juga kondisi teksturnya. Nah, bagaimana sih cara kalian mengamati? Pertama-tama, kalian buka penutup gelasnya, kemudian kalian ambil tulangnya, kalian lihat warna tulangnya menjadi seperti apa. Kemudian tekstur tulangnya juga kalian lihat dan kalian amati. Apakah teksturnya ini masih sama seperti ketika awal kalian melakukan percobaan atau justru sudah berubah? Pada awal kalian melakukan percobaan kan tulangnya misalkan teksturnya keras. Nah, setelah sehari direndam, misalnya tekstur tulangnya ini menjadi lebih lunak atau menjadi lebih keras seperti itu. Kalian amati teksturnya, kemudian kalian catat di tabel hasil pengamatan. Nah, begitupun dengan hari kedua dan juga hari ketiga. Ya, kalian lakukan pengamatan yang sama seperti pada hari pertama, kemudian kalian catat hasilnya di tabel hasil pengamatan. Kalian harus melakukan pengamatan seperti itu atau dengan cara seperti itu kepada semua larutan ya. Kepada tulang yang direndam air, tulang yang direndam asam cuka, tulang yang direndam perasan air lemon, tulang yang direndam oleh air asam jawa, dan tulang yang direndam oleh air nanas. Nah, kalian amati 5-5-nya, kemudian kalian catat hasilnya setiap 24 jam sekali. Setelah kalian selesai melakukan percobaan selama 3 hari, sekarang saatnya kalian untuk membuat pembahasan. Beberapa hal yang harus kalian bahas adalah, pertama, kalian harus membahas tentang hasil pengamatan yang kalian dapatkan selama kalian melakukan percobaan. Kemudian kedua, kalian juga harus membahas tentang bahan-bahan yang digunakan dan alasan kenapa sih menggunakan bahan-bahan tersebut. Kemudian ketiga, kalian bandingkan kondisi tulang ayam sebelum dan sesudah direndam oleh
kelima bahan tersebut. Kemudian yang keempat, bandingkan kondisi tulang ayam antara yang direndam dengan air dan juga direndam dengan keempat bahan lainnya, yaitu perasan air lemon, asam cuka, air asam jawa, dan juga air nanas. Kalian bandingkan antara kelimanya, kemudian kalian bahas dan kaitkan dengan teori. Kemudian selanjutnya kalian bahas tentang zat penyusun tulang beserta fungsinya. Jadi kalian bahas lengkap-lengkapnya tentang zat-zat apa saja sih yang terdapat pada tulang, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalian jelaskan tentang kelainan-kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada tulang. Kalian kaitkan juga tentang kelainan dari penyakit ini dengan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan atau hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Untuk selebihnya silakan kalian tambahkan sendiri pembahasan ini sesuai dengan keinginan dan juga kemampuan kalian. Tapi jangan lupa selalu kaitkan dengan teori ya, dan pastikan teori yang kalian dapatkan atau yang kalian cantumkan itu teorinya jelas. Bisa dari buku ataupun jurnal. Jangan mengambil teori dari sembarang tempat, misalnya dari internet ataupun mengarang sendiri teorinya. Nah, itu jangan sampai ya. Kalian harus memasukkan teori dengan baik dan sesuai dengan referensi yang kalian dapatkan. Oke, baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan juga bisa melakukan praktikum di rumah dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, anak-anak, semoga praktikum yang kalian lakukan di rumah ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan pengalaman yang bisa kalian ingat dalam jangka waktu yang lama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan juga kalian selalu semangat dalam belajar meskipun belajarnya di rumah. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, selalu patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.